Hmm, 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 hmm. Oke, cek-cek dulu nih, cek-cek dulu suara. Ya, cek-cek dulu suara. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Cek, cek, satu, dua, tiga. Oke, cek, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cek, satu, dua, tiga. Iya. Oke, cek, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cek, satu, dua, tiga. Iya. Oke, cek, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cek, satu, dua, tiga. Iya. Oke, cek, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cek, cek, cek. Oke, mohon di konfirmasi suara saya bagaimana. Ya, suara saya bagaimana, mungkin ada komentar. Cek, cek, cek. Oke, mohon di konfirmasi suara saya bagaimana. Ya, suara saya bagaimana, mungkin ada komentar. Cek, cek, cek. Oke, mohon di konfirmasi suara saya bagaimana. Ya, suara saya bagaimana, mungkin ada komentar. Cek, cek, cek. Oke, mohon di konfirmasi suara saya bagaimana. Ya, suara saya bagaimana, mungkin ada komentar. Cek, cek, cek. Oke, mohon di konfirmasi suara saya bagaimana. Ya, suara saya bagaimana, mungkin ada komentar. Cek, cek, cek. Oke, mohon di cek, cek. Ya, ini yang tertulis di sini baru, ya baru beberapa ya. Oke, oke. Terima kasih Bu Turinem, Pak Salman Yu, ya. Bu Okta, ya, selamat datang, selamat bergabung. Cek, cek. Ya, Muhammad Bisri, ya, terima kasih hadirnya. Safra, ya. Terima kasih Bu Turinem. Suaranya kurang keras. Oke, saya coba-coba dulu ya suaranya. Cek, cek suara. Bu Siti Haryati. Oh, Bu Anu. Ah, lupa saya. Semangat pagi Bu Okta. Ya, Bone hadir. Terima kasih. Suaranya kurang keras. Oke, saya coba-coba dulu ya suaranya. Cek, cek suara. Oke, masih banyak yang ini ya. Nah, sambil saya nunggu teman-teman, sambil saya juga ngecek yang lain-lain. Iya, terima kasih atas kehadirannya, ya, Mas Nova, Bu Tanti, ya, terima kasih. Iya, Bu Sulis, terima kasih. Ya, masih kurang jelas. Oke. Oh, terima kasih Bu Sulis, suaranya jelas. Nggak ada suaranya. Waduh, ini Bu Sari.
Coba dicek lagi ya Bu ya, sambil saya nunggu ngecek-ngecek dulu ini. Bogor hadir. Oke, terima kasih Bu. Hujan nggak Bu di sana Bu? Kurnia Anggraini. Oh, iya. Saya belum sempat pulang ini Bu. Iya. Bogor hadir. Oke, terima kasih Bu. Hujan nggak Bu di sana Bu? Kurnia Anggraini. Oh, iya. Saya belum sempat pulang ini Bu. Iya. Pulang pisau, ya. Terima kasih Pak Saliman. Oke, mungkin sekitar 4 menit lagi ya kita mulai, teman-teman semua. Mohon bersabar sambil saya mengecek suara, sambil mengecek yang lain-lain. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua ya. Ini adalah salah satu komoditi yang memang juga banyak ditanam di Indonesia, perkebunan di Indonesia ya, dan banyak memberikan kontribusi positif untuk perkebunan di tempat kita. Ini adalah salah satu komoditi yang memang juga banyak ditanam di Indonesia, perkebunan di Indonesia yang suaranya kurang keras ya. Suaranya kurang keras nih. Ya, ya. Oke. Suaranya kurang jelas. Oke, ini gimana ya? Kecil banget suaranya. Oh, tes 1 2 3. Ini yang bener. Bentar ya, ini barangkali belum di on kah? Suaranya kurang jelas. Oke, ini gimana ya? Kecil banget suaranya. Oh, tes 1 2 3. Oke, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 ya. Suaranya bagaimana Bapak Ibu ya? 1 2 3 tes ya. Ini saya pakai yang ini, posisi sudah barusan saya on kan. 1 2 3. 1 2 3. Oke, ya, tes. Nah, oke. 1 2 3 tes ya. Ini saya pakai ini posisi sudah. Oke. Sudah jelas ya. Terima kasih Bu Yusniati konfirmasinya. Suaranya belum ada. Aduh, yang mana nih ya? Oke, saya cek dulu di kontrol ya. Saya cek dulu di kontrol. 1 2 3. 1 2 3. Oke, sudah jelas ya. Terima kasih Bu Yusniati konfirmasinya. Suaranya belum ada. Aduh, yang mana nih ya? Oke, saya cek dulu di kontrol ya. Saya cek dulu di kontrol. 1 2 3. 1 2 3. Oke, sudah jelas ya. Terima kasih Bu Yusniati konfirmasinya. Suaranya belum ada. Aduh, yang mana nih? Cek 1 2 3. Cek jelas ya suaranya. Oke, sudah jelas. Beberapa udah bilang jelas. 1 2 3 4. Ada suara double. Ups, suara double Bu Ika. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Oke, Bu Jetres ini siapa ya, saya lupa. Nama aslinya. Pakai nama asli aja Bu, enak. Bu dari Pati. Suaranya kecil.
Oke, suaranya saya sudah besarkan, volumenya sudah saya on kan. Ya, masih mendengung. Hai, kok mendengung? Tes, tes. Oke, saya sudah dari kontrol, sudah bagus suaranya. Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya. Oke, suara mendengung, suara kecil. Oh, suara double. Oh. Ya, oke, sebentar, saya double ya. Saya minta tolong dulu lah sebentar ya. Sebentar. Suara mendengung, suara kecil. Suara double. Nah, suaranya kok double mas, banyak kok anu. Suaranya double, double. Bisa. Ini minta tolong mas, bentar mas. Oke, kita tunggu sebentar ya. Mudah-mudahan apa namanya bisa dicoba lagi. Oke. Ini nyala. Matiin. Situ ya. Oh, udah tak matiin. Sini tadi matiin aja. Ya. Oke. Oke, thank you. Iki piye terusan? Oh, Mbak. Sini. Belum mulai belum, Mas? Oh, belum mulai. Belum di sini ya. Oke, saya coba dulu ya. Mudah-mudahan udah nggak ada flat lagi. Suaranya masih kecil ya. Ini pakai ini kan? Pakai ini. Oh, udah tak on ini. Oke. Cek lagi suaranya. Kok nggak kedengaran? Oh, kok nggak kedengaran? Cek suara ya. Ntar dulu ya. Ini suaranya kok makin kecil? Enggak, sudah saya betulkan ya. Coba lagi, kita coba 1 2 3 1 2 3 tes suara. Mudah-mudahan nggak ada double, nggak ada yang kecil lagi. Coba, tapi kita cek dulu. Mohon komentarnya teman-teman semua ya. Mohon bantuannya komentarnya supaya bisa diterima dengan baik. Dengung tapi suara nggak jelas. Ops. Dengung tapi suaranya udah di apa? Dengungnya sudah dikurangin. Oke, speaker yang di depan sudah di ini jelas. Oke, jelas. Terima kasih Bu Yusniati, Pak Yogi, ya. Jelas. Bu Karsinawati, terima kasih. Bambang Wiyatno, terima kasih. Suara jelas. Oke. Ada kemresek. Oke, ya kemresek. Saya rasa udah dikurangi ya, tapi mudah-mudahan udah. Coba nanti kita coba cek lagi suaranya. Oke, mohon bantuannya teman-teman semua untuk komentar apakah suaranya bisa diterima dengan baik. Ya, kurang jernih Bu Siswanti. Ya, coba dulu ya sebentar ya. Saya belum mulai, mudah-mudahan ini kita coba cek-cek dulu. Oke, mohon bantuannya
Bentar ya, saya belum mulai. Mudah-mudahan ini kita coba cek dulu. Suaranya jelas tapi kurang keras dikit, Pak. Wih, ini keras keras apa lagi nih? Aku nggak ngerti lagi nih ya. Kayaknya suaranya paling keras nih. Volumenya agak kecil. Oke, saya coba lagi. Jelas, Pak Bambang. Oke, masih kurang jelas. Ya, Pak Windu ya, masih kurang jelas. Bu Intan jelas. Oke, mohon komentarnya teman-teman ya sambil kita eh, keras apa lagi nih? Aku nggak ngerti lagi nih ya. Kayaknya suaranya agak kecil. Suaranya terlalu kecil, Bu Siti Supartia. Oke. Oke, dari beberapa teman-teman ini sebagian sudah menyatakan beberapa yang jelas ya, beberapa yang sudah jelas. Tapi sekali lagi saya tunggu informasinya, mudah-mudahan em, apa namanya bisa diterima dengan baik supaya materi ini juga bisa dinikmati atau mungkin dibaca atau mungkin dipahami dengan baik juga. Ya, masih ya, mohon konfirmasi suaranya ya. 1 menit lagi insya Allah kita mulai ya, supaya bisa kita waktunya cukup ya sampai nanti. Oke, baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Hari ini kita akan berbagi mengenai karet ya, karet di mana kita adalah negara komoditas nomor duanya. Indonesia adalah karet setelah sawit ya. Namun sebelum itu saya ucapkan dulu ya, turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Harmanto, yaitu suami dari Ibu Lailatul Afifah. Kemudian Bapak Lis Wahyu Adia Setiawan ya, yang dimana eh, menjadi kecelakaan pada waktu itu di kapal Nanggala 402 menjadi korban ya. Kami turut berduka cita, semoga arwah beliau diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran ya. Ya, baik, kita mulai teman-teman semua. Kami singkat saja, di sini adalah 6 langkah sukses dalam budidaya karet ya, karet. Nah, teman-teman semua, semoga teman-teman semua, mitra-mitra semua, sahabat-sahabat semua dipanjangkan umurnya ya, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan dan sehat ya. Dalam situasi yang pandemi seperti ini kita tetap berbagi, namun juga jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan dan menjaga supaya tetap kita sehat. Dan semoga kita selalu menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang yang lain. Jadi kita akan memberikan nilai positif kepada orang-orang yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu, mitra-mitra semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, ya. Kita mulai ya, kita di perusahaan PT Natural Nusantara, alamatnya di Jalan Siliwangi nomor 72 ya. Ya, ini adalah kantor kita. Saya lagi siaran ini di lantai 2 ya, dan ada sekarang ada tambahan di sisi sebelah selatannya ada tempat lagi baru untuk teman-teman semua, andai kata nanti datang setelah pandemi ada tempat untuk parkir dan sebagainya, ada tambahannya. Jadi nanti setelah pandemi andai kata teman-teman semua datang ke kantor, kita sudah ada tambahan sedikit uh, lahan untuk tambahan parkirnya ya, dari yang sekarang. Baik, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Ini saya adalah nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya
mengawal produk-produk untuk dari PT Natural Nusantara, banyakkan adalah di perkebunan, ya, di perkebunan, di pertanian begitu, ya, dan juga di hama penyakit untuk membantu mengatasi hama penyakit. Dan ini adalah latar belakang saya, pernah di Astra, di perkebunan Astra, di perkebunan BUMN, dan sekarang di Natural Nusantara kurang lebih sudah 14 tahun lebih. Baik, teman-teman semua, ya, oke, saya langsung saja ya teman-teman semua, saya langsung saja. Karet, ya, 3 negara penghasil karet itu ada Thailand, ada Indonesia, dan ada Malaysia, ya. Dan Indonesia memiliki luas lahan 3 hingga 3,5 juta per 3 sampai 3,5 juta hektar, ya. Sementara negara yang lainnya lebih kecil. Namun dari sisi penghasilan ataupun produksinya, Indonesia nomor 2 setelah Thailand, yang dimana luas lahannya lebih kecil, tetapi produksinya lebih tinggi, ya. Jadi negara-negara karet di dunia itu negara-negara yang terbesar adalah tetap 3 ini, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Cuman Indonesia memiliki luas lahan yang cukup besar, namun dalam produksinya hanya di nomor 2, ya. Jadi sungguh ini adalah peluang kita untuk membantu petani-petani karet untuk meningkatkan produksinya. Nah, teman-teman semua, ya, ini adalah daerah di mana produksi karet itu dihasilkan. Yang pertama adalah di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat, ya. Namun sekarang kita sudah mulai tambah lagi di berbagai daerah, yaitu sekitar 10 provinsi mulai tahun 2018. Ya, ini adalah sumber dari Kementerian Pertanian bulan Juni 2019. Ada beberapa daerah yang di Sumatera maupun yang di Kalimantan. Ya, ada 3 di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sementara sisanya di Sumatera. Ya, dari 10, 7 di Sumatera, 3 di Kalimantan. Ya, jadi terbesar masih di Sumatera Selatan. Hampir 1 juta hektar. Ya, hampir 1 juta hektar. Baik, 6 langkah ini yang akan saya ceritakan dan saya sharingkan hari ini adalah yang pertama adalah syarat tumbuh daripada tanaman karet, kemudian klon-klon karet yang direkomendasikan, kemudian bahan tanam dan bibitnya, bahan tanaman, ya, persiapan tanamannya sendiri pada lahannya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemeliharaan, ya, yang kemudian adalah nanti kira-kira kita akan cerita tentang panen ataupun sadap, ya, tapi ini hanya sekilas karena banyak pernak-perniknya dipanen ya sebetulnya di tanaman karet ini. Ya, yang pertama adalah syarat tumbuhnya. Kita tahu adalah karet ini memerlukan daerah sekitar 15 derajat lintang selatan dan 15 derajat lintang utara. Di antara itu membutuhkan curah hujan kurang lebih sekitar 1.500 hingga 3.000 mili per tahunnya. Tempat ataupun tinggi tempat yang ideal antara 0 sampai 12 di atas permukaan air laut. Nah, ini idealnya adalah di situ ya, teman-teman semua. Kemudian suhunya sekitar 25-35 ya. Kemudian kecepatan anginnya jangan terlalu kencang, misalnya di pinggir pantai yaitu terlalu tinggi ya kalau di pinggir pantai, tapi maksimum adalah 30 km per jam. Kemudian kemiringan tanahnya sebaiknya adalah kurang dari 10%. Jadi kalau terlalu tajam kurang disarankan. Kemudian pH tanah rata-rata di tanaman karet ini adalah kurang lebih sekitar 4,3 sampai 5, jadi agak sedikit asam masih bisa. Nah, drainasenya yaitu kita memerlukan kondisi yang sedang ya. Kondisi yang sedang. Ini adalah beberapa syarat tumbuh tanaman karet. Karena kalau terlalu tinggi, ini ada hubungannya pada kondisi ketinggian yang disarankan 0 sampai 200 di atas permukaan air laut, maka buka sadapnya ya atau siap sadapnya atau kita mulai menyadap ataupun memanen pertama kalinya di tahun usia
6 tahun atau kurang ya. Makin tinggi ya, berkelipatan dari 200 ya, kelipatan dari 200 bertambah 1 tahun, bertambah 1,5 tahun, kemudian dan seterusnya sampai ketinggian 1000 di atas permukaan air laut bisa mencapai 10 tahun lebih ya. Jadi ini sangat berhubungan ya. Hubungannya adalah korelasinya adalah positif, di mana makin tinggi di atas 200 maka kemungkinan untuk penyadapan pertamanya umurnya bertambah ya. Jadi disarankan di rata-rata ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Kemudian klon karet yang kita sarankan ataupun kita rekomendasikan. Karet ini diambil adalah ada dua, yaitu yang pertama adalah hasil utamanya adalah lateks atau getahnya. Yang kedua adalah diambil kayunya, ya, ada yang diambil kayunya sebagai pengganti kayu ramin pada waktu itu untuk dibikin kayu, dijual dalam bentuk kayu. Sebetulnya dalam bentuk kayu ini, kalau kita dalam suatu industri pabrik karet, biasanya kayu-kayu ini diambil untuk pengasapan karet yang untuk menghasilkan hasil getah ataupun sir nanti yang dipakai di pabrik untuk sebagai bahan pengasapan. Ya, di luar kayu karet diambil sebagai bentuk kayu seperti pengganti kayu ramin ataupun pengganti kayu yang lain dalam bentuk gelondongan, ya, dijual dalam bentuk kayu gelondongan. Nah, ada tiga yang nanti direncanakan ataupun mungkin Bapak Ibu juga merencanakan membuat kebun karet misalnya, ya. Pilihlah karet-karet yang diinginkan karena memiliki karakteristik yang cukup unik, ya, cukup unik. Pada klon penghasil lateks ini rata-rata tanamannya rata-rata tidak tahan angin sehingga agak kecenderungannya agak miring. Setelah nanti umur di atas usia 10 tahun rata-rata agak miring. Mungkin kalau kita lihat di Sumatera Utara yang pernah saya lihat di sana milik salah satu pabrik ban di sana itu rata-rata tanamannya miring. Kenapa? Ini tanam klon adalah penghasil lateks. Artinya dari awal hingga akhir yang diambil lebih banyak lateksnya ya, lebih banyak diambil lateksnya dibandingkan nanti dari kayunya. Ya, jadi diambil hanya lateksnya. Dan ini biasanya ditanam kalau pada kondisi dataran rata, tidak masalah. Tapi pada lahan pebukitan ataupun anginnya yang agak tinggi, maka klon-klon penghasil karet ini akan ditanam di bagian balam daripada kebun itu, sementara nanti klon yang penghasil kayu atau klon penghasil lateks kayu akan dipasang ditanam di bagian pinggirnya sebagai penghalang angin. Ya, jadi kadang-kadang untuk para pekebun ataupun perkebunan yang agak besar, dia menanam tanaman karet ini rata-rata di bagian dalam adalah untuk tanaman yang memang hanya murni diambil lateksnya, di bagian depan untuk menghadapi angin yang cukup kencang bisa diambil lateks dan kayu ataupun penghasil kayu. Ya, nah lateks atau lateks kayu ini rata-rata diambil kayunya itu rata-rata seperti pada tanaman kehutanan yang pada umumnya rata-rata di atas 10 tahun. Ya, sementara sadap yang pertama yang belum menggunakan nasa rata-rata setelah 6 tahun. Jadi kurang lebih sekitar 4 tahun diambil lateksnya, sisanya akan diambil kayunya. Ya. Kemudian ini klon penghasil kayu, maka itu rata-rata sekitar 1 sampai ya kurang dari 3 tahun, maka nanti tanaman ini akan diambil kayunya. Jadi lateksnya mungkin hanya sekitar 1 sampai 3 tahun atau mungkin kurang dari itu ya, kurang dari 3 tahun. Jadi pilihlah klon karet yang diinginkan, apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan penanaman tanaman karet ini. Ya. Nah, kemudian untuk periode 2010 dan 2014 ini, ada beberapa klon yang baru dirilis, ya, ada beberapa yang dirilis penghasil lateks ataupun yang mungkin bisa disimak di sini, ya nanti bisa di copy, ya. Klon-klon yang dianjurkan untuk penanaman komersial, ya. Ini adalah ada tambahan-tambahan dan ada beberapa di daerah-daerah lain, misalnya di daerah Kalimantan atau mungkin di daerah Sumbawa, misalnya begitu sudah mulai ada klon-klon yang baru, juga mulai ada beberapa klon-klon lokal yang memang bisa dan tahan terhadap kondisi setempat. Jadi ada beberapa yang barangkali belum dirilis, tapi sudah banyak ditanam di
petani-petani lokal ya, petani-petani lokal yang menanam karet di kebunnya sesuai dengan klon-klon lokalnya ya, karena ada beberapa daerah klon lokal yang memang cocok untuk daerah tersebut sehingga menghasilkan lateks yang cukup baik. Kemudian dalam kita membuka kebun tentu saja kita memberikan yang terbaik. Maka sebelum kita membuka ke kebun, maka kita sarankan 1,5 tahun sebelumnya itu sudah mulai mempersiapkan batang bawah dan batang atasnya yang untuk ditanam, karena nanti biasanya tanaman karet ini kita lakukan dengan cara okulasi ataupun grafting ya, disambung atas bawah ya. Biasanya yang bawah dengan yang atas kita sambung dengan ini ya. Jadi ini perlu disiapkan dulu bahan tanamannya ya, yang bawah dan yang atas. Jadi siapkanlah 1,5 tahun sebelumnya ya, atau mungkin 2 tahun sebelumnya untuk membuat bahan tanaman ini. Nah, kemudian setelah kita mempersiapkan 1,5 tahun sampai 2 tahun, maka kita memulai persiapan tanam dan penanaman ya. Kita mulai tentu saja dengan pembukaan lahan, karena biasanya kita membuka lahan dari hutan ataupun dari bekas lahan ataupun perkebunan yang lain, misalnya bekas lahan daripada sawit misalnya begitu, atau mungkin sebaliknya atau mungkin kita juga menggunakan dengan penanaman kembali tanaman karet yang lama. Jadi yang tanaman karet yang usianya barangkali sudah di atas lebih dari 30 tahun akan ditanam kembali, maka kita lakukan pembukaan lahan. Membuka lahan kembali seperti membuka lahan pertama kali ya. Kemudian persiapan lahan penanaman ya, ini tentu saja setelah kita buka ya lahannya, maka kita memulai lahan untuk penanaman. Apa saja yang perlu dilakukan ya, tentu saja kita mesti membuat ajir yang baru pada lahan datar, mungkin tidak ada masalah ya, karena ada ajir yang induk yang memanjang dan yang ke kanan dan ke kiri akan mengikuti alur daripada lahan datar. Tetapi kalau kita mengikuti pada kontur, ya konturnya terlalu barangkali agak tinggi dan berbeda, ini adalah kemiringannya perlu dijaga ya, kurang dari 10% diupayakan ya, daerah-daerah yang memiliki kemiringan kurang dari 10% ya. Jadi tetap aja miring dengan seperti itu ya, kita melakukan pengajiran sesuai kontur yang ada ya. Jadi kita membuka lahan kembali pada lahan bekas karet pun, kalaupun kita mau menanam kembali, maka caranya juga membuat ajiran di antara tanaman-tanaman karet yang lama. Jadi kita membuat pengajiran lagi ya. Jadi jangan di tempat yang lama atau titik yang lama, nanti terlalu dekat dengan titik yang lama ya, itu perkembangannya biasanya kurang begitu bagus ya. Jadi mesti diratakan dulu, kemudian kita bikin lagi pengajiran yang baru. Kemudian lubang tanam. Lubang tanam ini ya ukurannya tentu saja kita sarankan yang di bagian atas adalah 60 kali 60, di bagian bawahnya 40 kali 40 dengan kedalamannya kurang lebih sekitar 60. Atau kita bikin sama saja, yaitu 60 panjang lebar tinggi 60 60 60 ya, itu akan lebih enak lagi untuk kontrolnya, karena biasanya kalau kita bikin bawahnya makin mengecil, biasanya makin lama makin kecil. Jadi kita sarankan pembuatan lubang ini sebaiknya besar saja, 60 kali 60 kali 60 panjang lebar dalam, jadi 60 kali 60 60. Dan ini sebaiknya kita biarkan dulu selama kurang lebih 1 bulan ya. Kalau ini misalnya bekas daripada lahan sawit ataupun mungkin lahan karet yang lama, maka untuk menghindari serangan jamur, karena tanaman karet muda ini biasanya rentan terhadap serangan jamur, utamanya jamur akar putih ya, jamur akar putih. Karena kita tahu bahwa jamur akar putih ini selain juga menyerang pada tanaman karet, ternyata juga bisa menyerang pada tanaman sawit, juga pada tanaman kopi, tanaman kakao, dan terakhir kemarin kami lihat ada yang menyerang pada tanaman durian. Jadi ada juga sudah mulai di luar tanaman perkebunan secara umum. Jadi kita memperhatikan ini untuk menyelamatkan tanaman karet muda ya. Jadi kita biarkan dulu 1 bulan untuk terbuka ya, supaya aerasinya cukup bagus, dan supaya barangkali kalaupun ada jamur dan sebagainya bisa
mati sendiri ya. Kemudian ini adalah kedalaman tanah tadi ya. Kita buatkan ajirnya adalah seperti itu ya, dan kita menanam di tengah-tengah ya. Kita menanam di tengah-tengah lubang ataupun petakan untuk bibit karet muda itu sudah ditanam di tengah-tengahnya ya, kira-kira seperti itu. Maka untuk bagian top soil dengan subsoil kembalikanlah sesuai dengan apa namanya bagiannya. Kalau untuk itu diambil di subsoil taruh di kiri, top soil taruh di kanan, maka nanti yang dari kiri masuk dulu, yang dari kanan belakangan ya. Kembalikan seperti semula. Kemudian teman-teman semua, mitra-mitra semua, ya, ini adalah seleksi bibit dan penanaman bibit. Kita akan menanam pada tanaman bibit karet yang sudah kita pilih tadi sesuai dengan harapan apa yang nanti kita akan panen, apakah lateksnya, lateks dan kayunya atau hanya kayunya saja ya. Maka upayakan bibit karet yang di polybag ini memiliki payungnya 2 atau sudah berpayung 2 atau mungkin bertingkat 2 ya. Ini minimal ya, akan lebih bagus jangan terlalu pendek, jangan terlalu payungnya baru buka 1, itu sudah kita lakukan, kita pindahkan ke lahan, jadi minimal sudah berpayung 2. Kemudian mata okulasinya ini benar-benar sudah cukup baik dan sudah mulai tunas ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, bibit yang perhatikan lagi yang cukup bagus adalah kita memilih akar tunggangnya yang sudah tumbuh baik, sudah yang tumbuh dengan baik akar tunggangnya. Jadi kita lihat akarnya, kemudian kita baru pindahkan ya ke lahan. Dan yang terakhir dan penting ini adalah upayakan ya, apalagi nanti kalau bebas dari apa namanya bekas dari lahan yang bekas tanaman karet mau ditanami tanaman karet lagi, maka upayakan ya tanaman karetnya yang lama sudah tidak ada kontaminan dari jamur akar putih, dan tanaman yang baru ataupun karet muda ini juga bebas dari penyakit jamur akar putih. Tentu saja kita harus melihat bagian akarnya ya. Begitu kita buka, kita lihat akar tunggangnya bagus, kemudian kita lihat apakah bebas dari penyakit jamur atau penyakit utama tanaman karet yaitu jamur akar putih. Itu saja, jamur ini warnanya putih ya teman-teman semua, mitra-mitra semua. Nah, sekarang berapa kebutuhan bibit kita ya, berapa kebutuhan bibit kita. Kalau kita lihat tadi baik tanah datar ataupun tanah kontur tadi, kalau ukurannya adalah 7x3, maka kita perlunya adalah kurang lebih sekitar 476 dengan tambah bibit sulamanya sekitar 47, maka totalnya adalah 573 bibit ya. Dan ini dilakukan penanaman umumnya adalah di bulan-bulan September sampai Desember ya, ini untuk mengejar adanya hujan ataupun hari hujan yang lebih dari 100 hari ataupun seringnya hujan ya, jika kita akan menghemat penyiraman karena ini kan kita menanam di perkebunan yang biasanya agak luas ya. Maka upayakan menanam itu di hari-hari ataupun di bulan-bulan basah ya, seperti bulan September sampai Desember. Kemudian ini bisa kita tutup ya tanah itu dengan topsoilnya ditambah dengan pupuk dasar, ada RP, ada urea, ada PED 36 ya. Cuman untuk produk nasanya nanti ya, nanti saja, jangan dicampurkan di sini ya. Kita tutup nanti di setelah nanti sekitar 1 bulan atau mungkin sekitar 2 bulan, nah baru kita pupuk dengan super nasa ataupun dengan granul ya. Cukup itu ya, cukup 2 itu saja ya. Jadi 2 itu saja, yaitu super nasa ataupun granul yang kita gunakan ya. Boleh dicampur dengan air kalaupun nanti daerahnya banyak air, ataupun kalau tidak cukup disisipkan di dekat akar ya, berjarak dengan akar kurang lebih sekitar 10 cm, sisipkan saja di situ ya. Itu nanti ditaruhkan di situ, ataupun kalau nanti pas ada masa penyiraman pada saat kita tidak hujannya berkurang ya, maka perlu sedikit penyiraman karena ini tanamannya masih sangat muda, bisa dicampurkan di situ ya, baik super nasa atau granul ya, atau ya, jadi super nasa atau granul atau campuran keduanya, jadi dua-duanya bisa dicampurkan. Jadi super nasanya mungkin dikasihkan kurang lebih sekitar 1 sendok atau mungkin
kita bisa berikan sekitar 5-10 sendok granulnya dicampurkan di situ ya. Jadi baru kemudian kita siramkan, baru kita tutup dengan tanah. Baik, saya lanjutkan teman-teman, mitra-mitra semua. Pemeliharaannya ya, pemeliharaan tanaman ya. Tanaman karet muda ini sangat peka ya, sangat peka utamanya pada alang-alang. Ya, hampir semua tanaman, baik itu tanaman sawit atau mungkin tanaman kopi barangkali, atau mungkin tanaman kakao barangkali, yang muda, yang masih baru tanam, ini upayakan bebas dari alang-alang, karena ini memang ada ya bahan alang-alang ini yang sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan akar ya. Alulepati yang dimana nanti sangat mengganggu pertumbuhan akar. Jadi ini harus tidak boleh ada pada tanaman perkebunan muda apapun ya. Kemudian Epatorium juga disarankan bersih, Mikania juga disarankan bersih ya. Nah, yang berikutnya yang terpenting adalah di pemeliharaan tanaman ini adalah tentang pemupukan. Yang berikutnya adalah tentang hama dan penyakit. Baik, kita langsung di pengendalian gulma. Ini kapan saja kita menggunakan pemakaian herbisida ya. Ini di NASA belum ada ya teman-teman semua, mitra-mitra semua, untuk mengendalikan daripada gulma. Jadi ini masih kita menggunakan pakai herbisida ya. Jika kondisinya masih belum menutup di usia 1-2 tahun atau mungkin 2-3 tahun, maka cukup 3-4 kali sajalah semprotnya ya. Dengan jarak lebar ataupun jalurnya atau lebar piringannya kurang lebih sekitar 1,5-2 meter. Ya, ini piringannya. Kalau tanamannya sudah makin besar dan tanaman ini belum menghasilkan ya, ini belum menghasilkan, maka sudah mulai menutup, maka semprotnya cukup 2-3 kali. Ya, kemudian pada tanaman-tanaman yang sudah menghasilkan atau yang sudah disadap ya atau sudah dipanen dan sudah menutup, ini cukup 2-3 kali dan sampai hanya rata-rata sekitar 2 kali saja ya. Ini kita lihat kondisi lapangannya, kita lihat dari kondisi gulma yang ada ya. Jadi mempertimbangkan ataupun melihat kondisi lapangannya. Kalau memang perlu 3 kali ya mau tidak mau kita harus semprot 3 kali. Ya. Baik, pupuk dan pemupukan. Biasanya teman-teman semua petani-petani karet ini ya, mitra-mitra semua, bulan Januari ataupun Februari, serta bulan Juli ataupun Agustus ini bulan-bulannya teman-teman petani memupuk ya. Petani memupuk ya, ini yang biasanya setahun memupuk 2 kali. Ya, ada juga yang memupuknya 3 kali, yaitu mungkin biasanya di kira-kira di sekitar September ataupun November. Ya, ini memupuk yang ketiga, kalaupun ada yang ketiga. Ya, bulan-bulan inilah mereka memberikan pupuknya. Ya. Nah, dosis pemupukannya pada pupuk makronya seperti ini. Ini adalah pupuk dasarnya 1, 2, 3, 4, 5, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Ya, ini adalah masih menggunakan urea SP36 ataupun KCl ya, ataupun kita bisa ganti dengan ZA TSP ataupun KNO3 ya. Ini kurang lebih sama dengan dosisnya ya. Ini adalah tanaman yang belum menghasilkan. Jadi rata-rata tanaman karet yang belum menggunakan NASA ini biasanya dipanen di umur ke 6 ataupun setelah 5 tahun baru dipanen, jadi umur 6 tahun baru bisa dipanen ataupun disadap. Tetapi kalau kita dengan menggunakan dengan teknologi NASA ini, insya Allah maju 1 tahun, karena kita pernah memperhatikan ya di daerah Jambi, di situ ada pemakaian pupuknya sudah kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun, umur 2 tahun dan 3 tahun, ternyata di tahun kelima itu sudah layak sadap dengan ketinggian dan diameternya batang itu sudah layak untuk dipanen ya, dan kemudian nanti pada matang sadapnya lebih dari 60% per hektarnya, jadi sudah cukup maju 1 tahun, sudah bisa disadap ataupun dipanen. Ini adalah pupuk makro yang untuk tanaman TM ya, kurang lebih bisa dibaca di sini ya. Kita sarankan 2 kali dalam 1 tahun minimal ya, dan ini sampai
umur kurang lebih sekitar di atas 25 tahun ya, kita masih bisa di apa namanya, dipupuk ya di situ ya. Jadi batangnya mungkin barangkali sudah cukup besar. Kemudian produk NASA yang digunakan apa saja? Produk NASA yang digunakan adalah Super NASA ya, Super NASA. Pada saat dasar tadi, pada saat penanaman ini bisa menghabiskan kurang lebih 6 sampai 7 kilo per hektarnya ya, per hektarnya. Ini bisa dilakukan dengan cara disiramkan ya, disiramkan ataupun disisipkan di tanah dan ditutup dengan tanah ya. Ini kita lakukan 2 sampai 3 kali dalam setahun ya. Jadi umur 1, 2, 3, 4. Kalau kita rutin dari awal, maka tahun kelima insya Allah sudah bisa panen. Maka saya tulis di sini adalah tanaman yang belum menghasilkan cukup sampai umur 5 tahun ya. Cukup sampai artinya setelah 5 tahun dia sudah masuk kepada tanaman yang TM ya. Kalau yang belum menggunakan NASA, tentu saja biasanya panennya baru dimulai setelah 5 tahun. Sebenarnya dengan NASA ada beberapa kesaksian yang mengatakan bahwa pemakaian rutin 2 tahun di awal-awal itu akan memberikan tambahan waktu 1 tahun ya, tambahan waktu 1 tahun masa panennya. Nah, penggunaan Super NASA ini ya, ini kita lakukan dengan kocor ataupun dengan disiramkan ya. Tidak perlu disemprotkan ya, tidak perlu disemprotkan. Ada yang mengatakan Pak ini disemprot bisa Pak, bisa, tetapi nanti spuyernya nanti akan sumbat ataupun kotor ya, ataupun kotor sehingga nanti eh, petani karet nanti akan kesulitan bolak-balik akan mengganti spuyernya, atau barangkali nanti akan kesulitan karena makin banyak endapannya yang ada di bagian pucuk. Kalaupun mau semprot ya otomatis spuyernya akan dibuka, tetapi nanti ini tidak efektif ya, kurang efektif. Dan semprotnya teman-teman semua itu cukup disemprotkan di bagian bawah ya, di bagian batang bawah. Batang artinya bukan semua batang atau semua sampai ke daun begitu, enggak ya, cukup di bagian bawah ya, cukup di bagian bawah ya teman-teman semua. Jadi bukan disemprotkan sampai ke atas-atas ya, sampai ke atas-atas. Nah, teman-teman semua ya, yang kedua adalah dengan menggunakan granul. Jadi kita menggunakan granul, yaitu kita menggunakan pada saat di awal itu adalah 5 sampai 6 sak ya per hektarnya ya. Kemudian pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini bisa bertambah sekitar 1 sak ya kurang lebih. Dan ini diberikan 2 sampai 3 kali setahun ya. Nah, dua pupuk ini bisa digunakan misalnya kita gunakan 3 kilo Supernasa dan 4 sak granul. Boleh nggak? Boleh ya, boleh. Tetapi Pak, kok kesaksiannya di sana ada yang pakai POC NASA ataupun ditambah POC NASA hormon dan pakai Supernasa atau granul. Kira-kira gimana, Pak? Ya, saran kami untuk karet ya, untuk karet pada tanaman TBM cukup Supernasa atau granul atau Supernasa dan granul saja. POC NASA dan hormon ini utamanya pada hormon itu tidak disarankan untuk ditambahkan sebagai bahan pemupukan pada tanaman karet ya. Ada kecenderungan nanti akan keluar bukan getahnya tetapi akan kecenderungan memiliki atau ke arah bunganya ataupun buahnya ya. Jadi akan cenderung nanti akan diarahkan ke buahnya ataupun ke lataknya. Ini nanti akan berbanding terbalik, kalau keluar kelataknya maka getahnya akan turun ya. Sementara kita berharap tanaman karet ini yang kita ambil adalah getahnya atau lateksnya ya, sehingga harapannya adalah lateksnya yang keluar tetapi apa daya yang keluar kelataknya karena ada tambahan daripada hormonik tadi. Jadi saran saya semua tanaman karet ya tidak perlu menggunakan lagi POC NASA maupun hormon. Bahkan banyak di kesaksian-kesaksian memang ada yang menggunakan dengan POC NASA sama hormon. Tapi sekali lagi kami sarankan cukup dengan Supernasa atau granul atau Supernasa plus granul ya. Jadi tidak perlu penggunaan POC-NASA ataupun hormon kecuali disemprotkan pada bagian batang yang masih bisa disemprotkan ataupun daun yang masih bisa disemprotkan ya, bukan di tanah. Karena POC-NASA sama hormon ini ya ini efektif pada daun ya, efektif pada daun dan batang atas. Kalau di akar kurang begitu efektif ya, kurang begitu efektif. Oke. Ya, ini sambil saya lihat teman-teman semua ini cukup banyak ya.
Ya, terima kasih semuanya yang telah hadir di sini, yang telah mendengar informasi tentang karet ini ya. Ini adalah pemupukan yang menggunakan dengan NASA ya, tambahannya dengan NASA. Kemudian yang kedua, ini kita mengenal lagi dengan Glio dan BVR, di mana ini adalah kondisional. Pada penanaman awal atau di dasar ya, penanaman pada saat awal tanam ya, kami sarankan Glio ini tetap diikutkan ataupun diberikan, walau mungkin cuma sekali pun tidak masalah, karena tanaman karet muda ini sangat sangat rentan terhadap yang namanya jamur akar putih, apalagi lahan yang ditanam, lahan baru itu adalah bekas lahan tanaman karet ya. Maka sebaiknya Supernasa nanti dicampur dengan Glio atau granulnya dicampur dengan Glio, baru kemudian ditebarkan bersamaan atau disiramkan bersamaan. Untuk yang BVR, ini tentu saja untuk jaga-jaga, apalagi di bagian pucuk tanaman ini kan masih cukup muda, maka bolehlah sekali ataupun 2 kali dalam setahun itu ya, sebagai ada selain pupuk dasar, maka semprotkanlah BVR ya, semprotkanlah BVR 10-12 kotak per hektarnya ya. Bisa sekali ataupun 2 kali dalam setahun, tetapi untuk jaga-jaga di awal kita sarankan Glio dimasukkan, BVR disemprotkan ya. Itu teman-teman semua pada tanaman TBM ya. Untuk tanaman yang sudah menghasilkan, maka kita mulai yang pakai NASA ini adalah umur 5 tahun. Ya, umur 5 tahun ke atas penggunaannya adalah bertambah sedikit ya, dengan interval yang kurang lebih sama. Termasuk Glio dan BVR ini adalah nantinya kondisional ya, kondisional. Ya, kondisional. Tetapi kami sarankan untuk daerah-daerah yang rawan terhadap jamur akar putih ya, dengan ditandai adanya tanaman karet yang daunnya ada sebagian yang berwarna kuning dan menggugurkan, sebagian kuning dan menggugurkan daunnya kuning, atau mungkin ditandai dengan beberapa tanaman yang mungkin serangan yang hebat kita lihat pada pagi hari masih tegak berdiri, kita lihat besok pagi atau 2 hari lagi ternyata tanamannya sudah tumbang. Nah, ini hati-hati, maka pemberian Glio sebaiknya lebih sering di daerah tempat-tempat yang dilihat ataupun dirasa memang perlu pendapat Glio ya, pendapat Glio di daerah-daerah yang dekat tumbangan-tumbangan karena jamur akar putih tadi. Jadi agak sering di daerah-daerah yang tumbangan ada kemungkinannya jamur akar putih tadi. Ya, jadi kita cukup menggunakan Supernasa atau granul ya, Supernasa atau granul atau Supernasa dan granul. Jadi misalnya bisa kita mix antara Supernasa plus granul. Jadi Supernasanya 3 kilo, granulnya cukup 3 atau 4 sak saja dicampurkan, kemudian dicampur dengan Glio jadi satu boleh ya. Kemudian baru kita pupukkan ya, kita berikan di pupuknya. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Ini adalah pemupukan penggunaan produk NASA pada tanaman karet. Kemudian hama dan penyakit. Saya melihat di sini ada 3 penyakit utama pada tanaman karet ya. Pada tanaman karet, yang utama adalah jamur akar, yang kedua adalah gugur daun, yang ketiga adalah bidang sadap ya. Yang mulai dari yang pertama adalah tentang jamur akar. Jamur akar tadi sudah saya sampaikan bahwa penyakit utama pada karet adalah jamur akar putih atau sering disingkat dengan JAP ya. Dengan ciri-ciri ada benang putih yang menempel pada akarnya ya. Akarnya jadi busuk, jadi lunak, kemudian berwarna coklat ya. Kemudian serangan ini rata-rata dimulai setelah 6 bulan ya. Kemudian serangan ada lagi itu setelah 6 tahun ya. Setelah 6 tahun jika ya jika jadi cukup apa namanya ya, serangannya ini cukup cepat. Tandanya sederhana sebetulnya, cuman kita perlu waspada bahwa kalau ada daun pucat berwarna kuning ujungnya terlipat ya, kemudian dari jauh misalnya kalau tanaman-tanaman karetnya sudah tua, ada sebagian daunnya berwarna kuning dan gugur, sebagian ada yang hijau, sebagian ada yang kuning. Coba cek bagian akarnya ya, mudah-mudahan jamur akar putih ini sudah ada di situ
ya sudah mulai menyerang satu persatu. Jadi alangkah baiknya mulailah segera dengan dikocor dengan glio, ya segera dikocor dengan glio. Ya, ini kemarin kami menemukan jamur akar putih di daerah Jambi, ya luas lahannya kurang lebih sekitar 500-an hektar lebih, di mana tadi saya sampaikan bahwa kita sekarang pagi ini kita melihat tanaman itu masih berdiri, umur tanaman karetnya masih kurang lebih sekitar 2-3 tahun. Ya, kita melihat tanaman itu masih berdiri, besok kita lihat tanamannya sudah tumbang dan seterusnya. Begitu kita lihat ternyata bagian bawahnya ada benang putih kayak sarang laba-laba begitu. Nah, di situ membuat akarnya jadi busuk, lunak dan tanamannya tumbang. Ya, ini segera diatasi dengan glio dan alhamdulillah pada waktu itu cukup terbantu serangan jamur akar putih pada tanaman di Muaro Jambi, yaitu terbantu tidak menyebar kemana-mana lagi. Ya. Nah, kemudian ini adalah tandanya teman-teman semua. Tanda yang biasanya jamur akar putih kalau kita lihat ada seperti ini, seperti pada lingkaran merah ataupun agak spesifik seperti sarang laba-laba ya, sarang laba-laba. Ya, ini kalau dikerok agak kesulitan, maka kulitnya nanti juga akan rusak. Dan kalau kita serangannya cukup hebat, biasanya sudah berwarna batangnya sudah berwarna kecoklatan dan baunya cukup menyengat. Yang kedua, setelah jamur akar putih ada jamur akar merah, ya serangannya berbeda. Namanya jamur akar merah, jadi warnanya tentu saja juga merah, ya, dan akan ada lendirnya. Jadi kalau jamur akar putih tidak ada lendirnya, kalau jamur akar merah ada lendirnya. Baunya juga sama-sama busuk, ya, cuman warnanya merah, ya. Kalau tadi jamur akar putih, kalau ini jamur akar merah, ya, sama sebetulnya, menyebabkan kerugian pada tanaman karet, utamanya pada tanaman-tanaman yang masih muda. Ya, kemudian pengendaliannya, kalau memang masih tanamannya sehat, bisa kita jaga dengan pemberian belerang. Tapi kalaupun kita nggak ada belerang di sana, bisa kita gunakan dengan menggunakan glio, ya dengan menggunakan glio. Kalau itu tanamannya sakit, ya tanaman sakit, maka satu kotak glio ini untuk kurang lebih sekitar 10 tanaman, ya. 10 tanaman ditebar di situ ataupun dilarutkan kemudian dibagi 10 disiramkan aja di dekat situ, atau kita gunakan dengan sistem mata angin utara selatan barat timur, ya kalaupun selatan utara tenggara, jadi 9 titik itu dikasih plus tanaman yang sakit. Kalau untuk jaga-jaga ini untuk tanaman yang sehat bisa kita gunakan sekitar 20 tanaman yang sehat. Jadi mungkin biasanya pada bekas lahan-lahan tanaman karet maka kami sarankan penggunaan glio ini agak lebih banyak, ya. Jadi sekitar 20 tanaman yang sehat ini sekali-sekali, ya di awal-awal begitu kita berikan. Bisa kita siramkan, bisa kita langsung taburkan untuk jaga-jaga di hari awal. Ya. Ya, untuk tanaman karet yang muda sebaiknya tidak ada pisang, ubi jalar ataupun singkong. Ini sangat mengganggu, ya. Biasanya pada tanaman-tanaman yang masih muda teman-teman melihat ada lahan yang kosong maka ditanami tanaman. Boleh ditanami tanaman selain 3 tanaman ini, ya teman-teman semua, ya mitra-mitra semua. Pisang, ubi jalar ataupun singkong. Mungkin kacang tanah bolehlah, ya. Tapi kalau pisang, ubi jalar atau singkong nanti yang terjadi adalah rebutan unsur haranya, ya. Kemudian jamur akar putih ataupun jamur akar merah ini sebaiknya pada daerah-daerah yang kira-kira serangannya cukup tinggi, maka klonnya yang tidak disarankan adalah seperti yang tertulis di sini, yaitu GT1, RRIM 600, RRIM 623, PR 255 ataupun PR 228, ya. Untuk daerah-daerah yang sering terserang jamur akar putih ataupun jamur akar merah, klon ini tidak disarankan, ya. Kemudian pengendalian yang berikutnya adalah, ya sering-seringlah diberikan dengan glio karena ini adalah musuh alaminya, ya. Musuh alaminya artinya ini glio ini adalah temannya petani karet, ya. Temannya petani karet, maka sering-seringlah petani karet ini dengan menggunakan pemberian glio ini sangat membantu serangan jamur akar putih ataupun jamur akar merah. Ya, ada jamur yang lain tetapi dua ini yang sangat berbahaya, dan utama yang berbahaya adalah jamur akar putih. Tetap saja dengan menggunakan glio, ya teman-teman semua. Ya,
jamur akar coklat, leher akar, ya, kemudian akar kerbau, ya, ini juga bisa diatasi dengan glio. Jadi apa namanya, glio ini mengatasi banyak persoalan tentang jamur di dalam tanah di bagian bawah. Jadi sering-seringlah ataupun rutinkanlah penggunaan glio ini, jangan menunggu, ya, jangan menunggu jamur ini menyerang pada tanaman karet muda kita, karena udah terserang maka untuk apa namanya, untuk mencegahnya ataupun barangkali mengendalikannya mungkin agak kesulitan karena serangannya cukup hebat, utamanya di jamur akar putih, ya. Jadi mulai dari sejak awal berikanlah, cegahlah, dan rutinkanlah dengan menggunakan dengan glio, ya. Itu saran kami. Kemudian setelah bagian akar kita lihat ada gugur daun, ya, gugur daun. Ini ada Odium heveae, ya. Warnanya putih di bawah daun dan biasanya menyerang pucuk dan daun muda, ya. Dan kemudian ada sedikit warna atau translusen atau sedikit bayang begitu, dan ujungnya ngering ataupun keriput. Nah, contohnya seperti ini. Ini biasanya pada tanaman-tanaman yang masih muda, ya. Ini seperti ini. Ini disemprot dengan glio. Jadi kalau tadi penggunaan glio adalah dengan dikocor ataupun dengan dibarengkan, campur bareng dengan supernasa masih bisa, ataupun dengan granul masih bisa untuk di bagian bawah. Nah, ini untuk di bagian atasnya pada tanaman-tanaman muda seperti ini, gejala-gejala seperti ini bisa disemprotkan teman-teman semua, ya. Disemprotkan glio, diambil untuk sekitar 1-2 sendok per tangki semprotnya. Tapi sebelum itu, ya, dimasukkan ke ember dulu, dilarutkan, disaring, ya, disaring. Nah, baru kita masukkan ke dalam tangki, kita yakinkan bahwa tangki itu sudah bersih, baru kita semprotkan, ya, bersih, bekas pestisida, bekas apa yang lain-lainnya sudah bersih, tidak berbau, baru kita gunakan dengan glio untuk disemprotkan, ya. Ampasnya bisa digunakan untuk disebarkan di bagian akar, tidak apa-apa, ya. Kemudian kita semprotkan merata dan rutinkan, utamanya di bagian bawah daun, ya, utamanya di bagian bawah daun. Rutinkan. Ini biasanya kalau curah hujannya agak tinggi, biasanya serangan jamurnya juga cukup banyak, ya. Jadi rutinkan dengan menggunakan ini, bisa 3-5 hari sekali, ya, tergantung dari tingkat serangannya. Kalau untuk bulan-bulan basah biasanya serangannya cukup banyak, maka dirutinkan, diseringkan, gitu, ya. Sambil kita lihat, barangkali ada beberapa teman-teman yang masih bergabung, ya. Oke, ya, cukup banyak, ya, yang bergabung. Terima kasih teman-teman semua. Suaranya kecil banget. Iya, tes ya suaranya Pak Burohana atau Pak Rohana, ya. Maaf ini saya ya, coba suara saya, ya, mudah-mudahan suaranya terbantu, ya, karena ini sudah menggunakan dengan mic, ya. Kita lanjutkan, ya, pengendaliannya. Untuk yang gugur daun, jenis-jenis ini tidak disarankan, yaitu GT1, PR255, WR101. Kemudian, ya, ini tentu saja pemberian ureanya jangan terlalu banyak, ya, jangan terlalu banyak. Kemudian ini apa namanya, yang disarankan ada beberapa jenis yang sering di daerah-daerah, yaitu PR107, Afros, PR261, 300, ya. Itu untuk daerah-daerah yang sering terjadi gugur daun, ya. Jadi pengendalian yang lain adalah apa? Ya, tentu saja glio ini mesti sering-sering diberikan. Jadi glio tadi bermanfaat untuk di bagian bawah tanaman, yaitu di bagian akar. Nah, ini juga di bagian pucuk, utamanya serangan jamur tadi atau gugur daun tadi, ini sangat bermanfaat untuk mengendalikan dan mencegah, ya. Mengendalikan dan mencegah. Kalau mencegah belum ada serangan, berarti semprotlah dengan glio dari awal. Kemudian apa namanya, mencegah dan mengobati. Dan ini bisa mengobati dengan glio juga, disemprotkan, ya. Disemprotkan dari atas, ya, utamanya yang sudah 1 tahun itu masih bisa disemprotkan lah, ya. Yang payung 2 itu masih bisa disemprotkan. Kemudian yang lain lagi ada Raconinespora. Ini ada halo hitam, ya, tanda bulatan hitam seperti tulang ikan dan seterusnya. Ini seperti ini kurang lebih. Nah, tanaman-tanaman muda ini biasanya karena di pembibitan barangkali mungkin agak sedikit lama dan agak rapat, sehingga muncullah yang namanya jamur-jamur yang seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan penyemprotan
baik setelah masih ada di pembibitan ya, ataupun sudah nanti ditanam satu persatu, maka segera kita semprotkan glio di bagian atas dan bawah daun. Jadi semprotnya atas bawah atas bawah. Ya, pada saat penyemprotan ini memang bisa kita tambahkan penyemprotan VOC nasal sama hormon. Jadi VOC sama hormon ini fungsinya adalah untuk menyemprot di daun ataupun dengan Green Star ini semprotnya di daun. Jadi bukan untuk akar ya, karena dia VOC nasal sama hormon ini efektifnya adalah di daun. Ya, cukup efektif di daun. Kemudian ya, untuk mencegah penyakit ini ya ada beberapa hal yang sering ditemui, itu adalah dekat dengan tanaman ketela pohon, tanaman angsana, akasia ataupun pepaya ya. Jadi tanaman-tanaman ini menyumbang ya penyakit ya, ini seperti ini. Corynespora ini ada tanda halu hitam, titik hitam ini. Jadi eh, pindah-pindahnya jamur ini melalui tanaman-tanaman yang ini tadi ya, pindah-pindahnya itu melalui tanaman ini. Jadi hindarkanlah ya, hindarkanlah tanaman apa namanya, ketela pohon, pepaya ataupun akasia, karena biasanya tadi saya sampaikan pada tanaman-tanaman yang masih muda, kecenderungan petani-petani kecil sawit, maaf, petani-petani karet itu rata-rata di tanaman sela-selanya ditanami tanaman, boleh ya, boleh. Tetapi tadi saya sarankan tidak menanam tanaman ini yang ketela pohon ataupun pepaya, nanti akan menyumbang jamurnya juga ya. Singkong jangan ya. Kalau ubi boleh ya, kacang boleh barangkali ya, itu kacang boleh, itu bagus ya. Ini untuk karet sebaiknya ketela pohon ataupun pepaya ataupun angsana ini tidak disarankan ya. Nah, kemudian pengendaliannya sama seperti tadi, kita menggunakan dengan glio, disemprotkan ya, tapi disaring terlebih dahulu. Ambil 1 sendok atau 2 sendok per 10 liternya, diaduk dulu di dalam sebuah ember. Nah, setelah dilarutkan, kemudian airnya dimasukkan dengan disaring terlebih dahulu, kemudian dipenuhkan tangkinya, baru disemprotkan ke seluruh permukaan daun dan di bagian bawah daun, ya, merata. Kemudian ada Chlorothuticum, ya, pada ketinggian-ketinggian di atas 200 meter, di atas permukaan air laut, ini sangat rentan terhadap penyakit ini, ya. Ya, ini warnanya pink seperti ini. Nah, seperti ini. Ini mirip ya, mirip. Kalau kita perlu hati-hati sekali, agak keriput seperti ini ya. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Chlorothuticum ataupun jamur ini. Ya, sporanya berwarna pink ataupun merah jambu, ya, tepi dan ujungnya keriput. Ya, serangan yang cukup hebat ini bisa mati pucuk ya, bisa mati pucuk. Artinya bagian pucuknya kering. Ya, udah keriput nanti tiba-tiba kering. Ya, sama seperti tadi, kita bisa cegah dengan menggunakan glio, rutinkan dengan glio. Ada klon-klon yang tahan, ada BPM, IRC, RRIM, dan seterusnya. Ada Afros 2037 dan sebagainya. Kemudian pemberian urea yang agak lebih ya, membantu untuk membuat tunas yang baru ataupun tunas-tunas yang sudah ada itu menjadi lebih kuat ya. Tentu saja pemberiannya bisa digunakan dengan dua-duanya ini bersamaan, yaitu Supernasa dan Glio ya. Kita langsung taburkan bersamaan ya, dua-duanya untuk membantu memupuk sekaligus mengendalikan jamurnya. Glionya disemprotkan di atas, Supernasanya dikocorkan di bawah ya. Seperti itu ya, teman-teman semua. Ya, suara saya rasa mudah-mudahan cukup bagus ya. Oke, nggak apa-apa, yang mungkin masih ada telat-telat sedikit, nggak apa-apa, nanti bisa diputar ulang. Ya, oke. Kemudian ada beberapa jamur-jamur yang lain ya pada bagian daun ini, seperti ini, kayak tutul-tutul seperti ini, Phytophthora ataupun Helminthosporium, sporium ya, seperti ini. Ya, ini juga penyakit-penyakit yang terbawa oleh jamur di bagian pucuk-pucuk. Jadi perlu memang glio ini digunakan dari sejak awal, baik untuk menjaga di bagian akar maupun menjaga untuk di bagian pucuk daun ya, utamanya pada tanaman-tanaman karet yang masih muda ya. Ini sangat rentan semuanya di situ
Ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman semua, klon-klon yang tahan terhadap 3 jenis penyakit itu dan ketahanannya terhadap angin ya, terhadap angin. Ya, bisa dibaca di sini tabel ini ya. Barangkali di sekitar Bapak Ibu sekalian memang ada jenis-jenis yang diharapkan ya, ataupun klon-klon yang lokal yang dimana juga sudah memiliki ketahanan-ketahanan lokal lainnya, yaitu bisa kita gunakan. Ya, setelah bagian akar ya, kemudian bagian pucuk daun ya. Nah, sekarang penyakit-penyakit yang ada di bagian bidang sadap ya. Ini seperti moldy rot ya, moldy rot. Ini adalah lapisan tipis yang lama-lama kelabu ya, dekat bidang sadap, dan bila dikerok nampak bintik hitam ataupun coklat. Nah, ini serangannya bisa meluas sampai kambium, sampai bagian kayu, dan seperti nanti kayak karet tadi seperti dililit warna hitam ya, kayak dicekik begitu kira-kira. Dan bidang sadapnya tidak menjadi mulus lagi tetapi menjadi bergelombang ya. Nah ini, seperti ini kira-kira. Nanti kalau nyadap lagi agak nggak bisa sekali tarik ya, biasanya agak 2 kali atau 3 kali bolak-balik ya. Nah ini kemungkinan besar akan menyebabkan, karena ini kambiumnya juga terasa nampak di situ, sehingga goresannya terlalu dalam ya, sehingga menyebabkan jamurnya akan muncul di situ. Maka disarankan tidak menyadap terlalu sering ya, biasanya kan disadap 2 atau 3 hari sekali. Ini ditunda dulu untuk supaya kesehatan kulitnya membaik dulu. Jadi selama sekitar 1 atau 2 minggu kita lewati dulu ya. Kemudian ini mohon maaf teman-teman semua, kebetulan 3 produk ini masih diurus ya, artinya masih close order. Tetapi ini sebagai pengetahuan saja, karena beberapa teman-teman petani karet yang sudah menggunakan dengan ramuan ini ternyata cukup bagus untuk mengendalikan penyakit moldy rot ini pada bidang sadap tanaman karet, yaitu dengan menggunakan Apento. Apento ini adalah singkatan Aero, Pentana, dan Pestona dengan komposisi 1:3:5 dalam 5 liter air ya. Dalam 5 liter air ini belum saya tulis teman-teman semua ya. 1 tutup Aero, 1 tutup Pentana, 3 tutup Pentana, dan 3 tutup Pestona dalam 5 liter air, kemudian dioleskan di bagian batangnya ya. Itu sambil kita tidak disadap dulu kurang lebih sekitar 2 minggu. Jadi selama 1 minggu 2 kali kita oles dengan menggunakan kuas atau mungkin dengan menggunakan jerami padi misalnya, begitu bisa saja ya, kita oleskan di situ ya. Biasanya nanti tanamannya sudah mulai subur kembali, kemudian kulitnya sudah mulai bisa disadap lagi ya, dan bisa mengeluarkan getah lagi dengan lebih baik ya. Untuk daerah-daerah tertentu sebaiknya tidak menanam jenis-jenis yang mungkin bisa dibaca di sini adalah PR 107, LCB ya, ataupun WR 101. Tapi untuk GT1 ataupun Apos masih bisa ya. Kemudian selama tidak disadap ya, maka tentu saja kita berikan juga pupuk tambahannya, baik Supernasa ataupun granul ya, ditambahkan di situ ya. Jadi di luar pemupukan yang rutin ditambahkan Supernasa ataupun granul Organindo ya. Satu tanaman kurang lebih sekitar antara 15 sampai 20 gram Supernasa, atau ya sekitar 100 sampai 150 gram granul atau Organindo tambahannya, untuk membantu supaya moldy rotnya ini ataupun bagian dalam ini kulitnya sudah bisa diberes lagi, sudah membaik kembali, sehingga nanti pada saat beres bisa sekali tarik, kita bisa terapkan atau kita beres dengan lebih baik ya. Jadi selama 2 minggu kita tidak sadap dulu ya. Seperti itu teman-teman ya, moldy rot ya. Kemudian kering alur sadap, ini yang diakibatkan oleh ground blast ya, karena terlalu sering disadap atau mungkin menggunakan
dengan bahan perangsang yang lain ya. Jadi ada bahan yang ya boleh dibilang ini adalah mungkin salah satu mereknya adalah Etrel begitu, maka apa namanya, alur sadapnya itu menjadi kering, artinya kurang bergetah kembali. Begitu disadap ya ternyata getahnya nggak netes ya. Bagian yang kering biasanya menjadi gum atau blendok atau mungkin sebuah warna kecoklat-coklatan ya. Kemudian pada saat seperti ini getahnya encer banget ya, artinya netesnya kayak netes air biasa, bukan netes getah ya. Jadi kayak air biasa, bukan seperti getah karet biasa, jadi kayak air gitu. Nah ini kering alur sadap ya. Tentu saja apa saran saya ya sebaiknya tidak memakai perangsang ya, karena ini akan membuka keran tetapi tidak diisi sehingga akibatnya nanti kering ya. Ini terjadi di daerah Sumatera Selatan yang mungkin beberapa kesaksian itu ada ibu seorang pemilik kebun karet kurang lebih sekitar 40 hektar itu yang dimana mati kering sadap. Nah kemudian kita menggunakan dengan NASA ini maka akan terbantu ya, akan terbantu untuk memulihkan kulit yang terlalu sering disadap dan memulihkan kesehatan kulit pada saat nanti kulit diberes akan keluar getahnya kembali ya. Ya saran kami adalah tetap ya untuk perangsang sebaiknya kita hindari. Ada klon-klon yang barangkali aflos ataupun PR ya, kalau mungkin masih bisa disulam maupun diganti ya. Yang berikutnya adalah oles dengan Apento. Sekali lagi ini mohon maaf teman-teman semua, 3 produk ini masih close order ya, masih menunggu pihak dari manajemen untuk apa namanya di Dinas Pertanian ya, di Kementerian Pertanian untuk kepengurusannya. Jadi kita mohon bersabar, tapi ini ada sebagai informasi dulu, yaitu Ampento itu bisa digunakan pada bidang sadap dan sering digunakan pada bidang sadap oleh petani-petani atau teman-teman kita petani karet ya. Nah kemudian rutinkan dengan pemberian supernasa ataupun granul ya. Biasanya kita sarankan pada seperti ini perangsangnya ditinggal dulu ya, baru kemudian kita pupuk dengan penggunaan supernasa ataupun dengan menggunakan granul ya. Ini sangat membantu. Kesaksiannya juga ada ya, kesaksian juga ada, bisa kita lihat di YouTube ya, YouTube resmi dari Badan NASA. Itu teman-teman semua ya, yang penyakit-penyakit yang sudah saya sampaikan yang paling sering dijumpai di perkebunan karet. Nah, bagian yang terakhir adalah penyadapan ya, disadap ya. Disadap itu atau penyadapan ataupun panen. Ya, kriteria matang sadap ya, kriteria matang sadap ini adalah seperti ini. Ya, lilit batang mencapai 45 cm. Jadi kalau kita lilitkan, kita putar dengan meteran itu kurang lebih sekitar 45 cm. Ya. Kemudian ketinggian ya diukur dari ketinggian 1 meter di atas tautan itu tadi, di atas daripada okulasinya. Kemudian kalau untuk yang dari biji maka sekitar 0,5 sampai 0,7 meter dari permukaan tanah. Jadi diukurnya adalah seperti itu ya. Minimal telah mencapai 45 cm ya. Kemudian sudah 60% ya dari luas kebun. Jadi minimal 60% dari luas kebun, maka boleh kita melakukan penyadapan. Ya, kemudian ketebalan kulit yang disarankan adalah 7 mili ya, 7 mili. Ya. Ini adalah kriteria daripada matang sadap. Kemudian tinggi bukaannya rata-rata antara 1,3 meter dari titik terendah alur sadap terhadap pertautan tadi. Ya, kalau dari biji berarti 1,2. Kalau dari okulasi, karena rata-rata sekarang banyaknya ada okulasi, maka 1,3 ya. Ini secara umum ya, ini secara umum adalah seperti itu. Ya, sekali lagi kalau untuk kita menggunakan dengan teknologi NASA ini, biasanya panen ini dimulai pada tahun kelima. Sementara yang belum menggunakan dengan NASA biasanya dimulai dari tahun ke-6. Jadi alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau pada tanaman-tanaman yang masih tanaman belum menghasilkan padat karet, ya teknologi ini, teknologi NASA ini sangat membantu untuk mempercepat ya, untuk mempercepat lebar apa namanya
lingkar batangnya sehingga mempercepat proses penyadapan ataupun proses panennya lebih maju lagi. Oke, oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Ya, ini adalah arah bidang sadapnya sekitar 40% terhadap bidang sadap. Jadi mohon maaf, ini alat saya yang saya bawa adalah namanya adalah alat tapping, di mana ini alat membantu untuk apa namanya, sudut daripada bidang sadap. Alat itu bisa digunakan untuk melihat 40 derajatnya, kemudian pemakaian kulit selama 1 bulan, kemudian kedalaman penderesan dan sebagainya. Itu ada namanya alat tapping, yaitu alat yang digunakan untuk kontrol pada saat awal pembukaan bidang sadap. Alat ini bisa dibeli ya, diberi di beberapa tempat, tapi biasanya yang saya dapatkan informasi ini ada di yang saya tahu ya, ada di LPP, Lembaga Pendidikan Perkebunan ya, baik itu yang di Medan maupun yang ada di Jogja, mungkin insya Allah ada ya. Oke, ini eh, teknis daripada matang sadap. Kalau rumus sadapannya adalah ada bentuk alur sadapan, maka ada S, P, dan C. Kemudian kalau panjang alur sadap adalah S1, S2. Kalau jumlah alur sadap ada 2S 2S2 atau setengah spiral ya, setengah spiral, jadi setengah separuhnya ya. Jadi kalau ada kata S berarti dia adalah alur sadapnya bentuknya spiral. Ada yang V, ada yang C atau arus membara. Kemudian ada juga yang pada tanaman-tanaman yang tua, ada yang namanya kita bilang adalah kita beresnya adalah model pakai apa namanya, atas bawah kanan kiri. Jadi empat-empatnya ada empatnya, di atas ada dua, yang di bawah ada dua. Jadi kita modelnya seperti sudah mulai sembarang ataupun C, ataupun modelnya pakai talang begitu ya. Kalau bahasa lapangannya adalah disadap dengan cara talang, dua di atas dua di bawah, karena memang sudah bentuk alur sadapnya sudah tidak sama lagi seperti buka sadap yang dari awal-awal. Itu biasanya pada umur-umur sadapan ataupun umur-umur tanaman yang sudah di atas 20 tahun. Ya, ini adalah frekuensinya. Ya, frekuensinya misalnya D2 berarti dia dipanen 2 hari sekali. Ya, D3 berarti dipanen 3 hari sekali. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita perlu mengenal nama-nama ataupun istilah ya. Menyadap ataupun menderes adalah kegiatan yang melakukan pemutusan atau pelukaan pembuluh lateks atau getah karet sehingga lateksnya bisa keluar atau getahnya bisa keluar. Saat kapan itu kita melakukan penderesan pertama? Pada saat karet sudah dewasa yang siap sadap, pohonnya umurnya 4,5 sampai 6 tahun dengan lingkar batang mencapai 45 cm di atas 100 cm di atas penyatuan okulasi. Jadi di atas titik okulasi 100 cm atau 1 meter. Kapan waktu sadap yang terbaik? Ya, waktu sadap yang terbaik pada saat turgornya masih tinggi, yaitu pada pagi hari kurang lebih ya sekitar jam 5.45. Bahkan kalau di Aceh pada waktu itu kurang lebih sekitar jam 4 pagi ya, jam 4 pagi ataupun sesuaikan dengan waktu daerah masing-masing. Berapa tekanan yang diharapkan untuk getah itu bisa menetes? Antara sekitar tekanan 10 sampai 14 atmosfer ya. Ya, tekanan itu tertinggi pada saat pagi hari, maka pada waktu makin siang maka tekanannya makin turun. Kalau tekanannya makin turun, getahnya makin sedikit ya. Jadi kenapa petani-petani karet kalau berangkat pagi-pagi sekali, bahkan kalau para teman-teman muslim kalau sholat pun juga sudah di lapangan ya, sudah di lahan ya, gitu bersolat di sana. Ya, karena kita mengejar tekanan turgor yang tertingginya supaya mengeluarkan getah yang banyak. Kemudian berapa frekuensi penyadapannya? Pada 2 tahun yang pertama 3 hari sekali. Jadi pada saat umur yang sudah menggunakan dengan NASA, maka umur 5, 6 ya, 5 dan 6 itu bisa kita sadap 2-3 hari sekali. Sementara setelah tambah 2 tahun, jadi umur kita keempat baru 2 hari sekali ya, 2 hari sekali.
rumus-rumusnya cukup banyak. Kedalaman sadap yang disarankan, kedalamannya adalah sekitar 1 sampai 1,5 mili dari kambium. Jadi kalau kita menyadap itu cukup tipis ya teman-teman semua. Begitu tipisnya itu kalau kita menyadap sadapannya ataupun kulit yang kita pakai itu bisa ditiup. Jadi kalau kita taruh di tangan, waktu saya ujian ya di karet itu taruh aja itu gapannya itu bisa ditiup, artinya cukup tipis. Alat yang kita gunakan juga ya harus tajam, jadi kita pada pandai-pandailah penggunaan kulit karet ini supaya nanti penggunaannya cukup irit ya, sehingga nanti saat kembali lagi pada bukaan yang pertama atau mungkin setelah 5 tahun atau 8 tahun akan kembali kepada bukaan yang pertama, itu bagian batang yang nanti akan disadap kembali itu akan bagus ya, jadi pemakaian kulitnya juga agak dihitung ataupun agak jangan boros-boros dengan menggunakan pemakaian kulit. Jadi begitu kita deres, ada kulit yang nanti akan lepas, dan kulit itu ditaruh di bagian kanan, upayakan itu bisa ditiup, itu artinya kemungkinan besar deresannya bagus, pisaunya tajam, dan penggunaan kulitnya agak irit ya. Kemudian alat sadap yang kita gunakan adalah khusus seperti pada gambar. Untuk bagian bawah dan atas agak berbeda ya teman-teman semua. Bagian atas adalah ada alat yang bagian seperti itu, karena mungkin pada umur-umur sekitar di atas 15 tahun kita sudah menggunakan dengan alat sadap yang mengarah ke atas. Sementara untuk bagian bawah ada seperti colekan seperti itu, dan itu perlu diperhatikan setelah kita deres ataupun kita mau menderes pulang bekerja begitu, maka itu segera digosok kembali supaya pada saat nanti menderes lagi pada keesokan harinya bisa tajam dan penggunaannya bisa sekali tarik lah kalau bahasa di lapangan ya, pada saat deres itu. Nah teman-teman dan mitra-mitra semua, ya oke, sambil saya melihat ini kolom komentar ya teman-teman ya, iya lumayan. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir dan langsung melihat live di sini. Saya lanjutkan ya teman-teman semua. Dari hasil kebun karet maka akan kita bisa dapatkan dua. Yang pertama adalah lateks kebun. Artinya getah lateks yang diambil langsung dalam bentuk cair. Biasanya nanti dipanen kurang lebih sekitar jam 9, jam 10 atau mungkin lebih dari itu. Kalau kita menggunakan dengan teknologi NASA ini, upayakan mangkoknya ada cadangannya, karena biasanya kadang-kadang sampai tumpah-tumpah ya. Artinya kalau kita menggunakan, ada yang mungkin cara sederhana yaitu batok kelapa misalnya begitu, maka siapkanlah cadangan batok kelapa, karena biasanya penggunaan dengan teknologi NASA ini satu batok kelapa tumpah. Jadi mesti kita bikin dua, pada saat nanti kita jam-jam 7 ataupun jam 8 kita sudah bisa mengganti memanen, mengambil lateksnya ini, masukkan ke dalam tangki untuk pengumpulan lateks, diganti batoknya ataupun diambil batoknya, kemudian masukkan batok kembali supaya nanti lateksnya atau getahnya akan netes lagi di batok tadi ya. Ini adalah beberapa kesaksian sudah mengatakan seperti itu ya. Jadi kita kalau manen lateks dari kebun karet ini biasanya kalau dengan NASA bisa sampai 2 kali. Yang pertama getahnya karena penuh ya, kemudian nanti ditetes lagi dan bisa dipanen lagi ataupun diambil lagi lateksnya. Yang kedua, kita setelah mendapatkan lateks ataupun getahnya, kita akan mendapatkan bokar, yaitu bahan olah karet. Ini bisa ada slum, ada slab ya, ada loom, ada slab dan sebagainya. Nah ini bisa kita ambil di situ ya. Nanti dari hasil latex itu nanti akan jadi rubber smoke sheet atau RSS ya. Kemudian ada latex yang pekat yang diambil di latexnya, kemudian kita bikin RRS-nya atau mungkin kita bikin jadi karetnya. Kemudian dari bahan olah karet ini kita dari loom ataupun slab ini kita nanti akan jadikan sir 10, 20 ataupun 30 ataupun brown cap. Ini bentuknya adalah nanti kalau sir itu adalah bentuknya adalah kotak-kotak ya teman-teman semua. Biasanya dalam bentuk kotak ataupun kubus seperti itu ya, yang sudah disesuaikan dengan karakteristiknya maupun sir ya, standar Indonesia rubber ya, sir itu.
kemudian ada 10, ada 20, ada 30, jadi sesuai dengan kualitasnya. Ya, jadi yang di petani akan mendapatkan dari lateks getahnya dan bahan olah karetnya yaitu dari loom ataupun dari slabs. Ya, kemudian masuk ke pabrik akan diolah akan menjadi bahan olah yang lainnya. Ya, itu seperti itu kira-kira. Kemudian komponen lateksnya itu sendiri itu ada beberapa uh, fraksi, utamanya gitu ada fraksi karetnya, ada fray wrestlingnya, serumnya, dan fraksi dasarnya. Nah, kemudian pemberian massa ini akan membantu fraksi karetnya akan lebih banyak, sehingga nanti getahnya juga akan lebih banyak. Begitu pada saat nanti diasap pun akan lebih cepat kering, ya akan lebih cepat kering, dan proses pengasapannya itu akan lebih cepat. Kalau waktunya lebih cepat pengasapan itu kurang biasanya diasapi sekitar 4 atau 5 jam, ini bisa mempercepat sekitar 2 jam. Jadi cuma 3 jaman itu sudah bisa kering. Ya, ini keuntungan kita kalau menggunakan teknologi NASA selain getahnya ataupun lateksnya itu bertambah. Nah, pada saat nanti di pabrik itu akan membantu memudahkan dan mempercepatkan proses yang berikutnya. Ini adalah penyadapan yang secara umum yang dilakukan oleh teman-teman semua petani karet di lapangan. Ya, ini ada tanaman yang masih remaja, taruna, dewasa, setengah tua, dan tua. Ya, ini sistem sadapnya akan berbeda-beda ya, seperti itu bisa dilihat di situ. Ya, ini adalah kode-kodenya di kulit batang A. Kulit pulihan ini adalah kulit yang kembali pada bukaan pada A, ya. Kulit pulihan B berarti kulit yang kembali pada bukaan yang B, dan seterusnya seperti itu. Ini adalah tabel estimasi produksi karet kering dan produksi lateks, ya. Ya, ini kalau kita pada umur kita dipanen ini yang belum pakai NASA, maka umurnya kurang lebih akan seperti itu. Jadi pada sadap yang pertama, kedua, dan seterusnya nanti akan dihasilkan kurang lebih, ya. Ini adalah lateksnya kurang lebih sekitar 2000 liter, maka dihasilkan sekitar 500, ya, lateksnya kurang lebih sekitar 2000 liter, ya, 2000 liter per hektar, ya, per tahun, ya, ini. Dan seterusnya nanti bisa dibaca di sini, ya, teman-teman semua. Ya, nanti tertinggi kurang lebih di usia sekitar antara 12 sampai 15-an lah, ya, itu 12 sampai 15-an. Nah, ini kalau kita menggunakan dengan NASA ada beberapa tambahan usia produktifnya bertambah sekitar 2 sampai 3 tahun. Jadi akan bertambah sekitar 2 sampai 3 tahun usia produktif tanaman karet dengan penggunaan rutin teknologi NASA ini, ya. Nah, teman-teman semua, apa yang kita dapatkan kalau kita menggunakan dengan teknologi NASA ini, ya, tentu saja ada beberapa hal, ya. Ada beberapa hal yang kita dapatkan. Pertama adalah lateksnya meningkat, kadar karetnya meningkat, otomatis petani akan diuntungkan di situ, ya, akan diuntungkan di situ karena lateksnya akan meningkat. Kemudian kadar airnya akan menurun dengan sendirinya, ya, karena lateksnya meningkat, kadar karetnya meningkat, kadar airnya akan menurun. Yang berikutnya adalah saat treks itu getahnya masih tetap keluar. Biasanya pada tanaman sawit pun juga demikian. Pada saat trek maka buahnya akan sedikit bahkan sampai tidak ada. Nah, pada tanaman karet juga demikian. Pada saat trek itu getah tetap keluar, ya, ya tetap keluar. Walaupun tidak sama seperti dalam kondisi yang normal, tetapi akan tetap keluar. Ya. Kemudian tanaman menjadi sehat dan umurnya menjadi lebih panjang. Tadi tanamannya yang pertama adalah di awal itu ada beberapa kesaksian dari Jambi, Muaro Jambi, yaitu tanamannya buka sadapnya itu maju 1 tahun. Jadi yang mestinya dipanen umur 6 tahun, maju menjadi umur 5 tahun. Kemudian usia produktifnya bertambah 2 sampai 3 tahun, bahkan ada yang lebih, ya, tergantung dari rutinnya pemberian produk NASA ini pada tanaman karetnya. Ya, kemudian masa nanti pada fase yang tua di atas 25 tahun itu bisa mencapai sampai umur 27, ada, ya, pernah ada, ya, tanaman karet yang umur 27 tahun. Ya, cukup gede, ya, cukup gede, dan penyadapannya sudah sistemnya adalah talang, ya, artinya ada 4 bagian, atasnya 2, bawahnya 2, ya.
itu masih ada yang produktif. Kemudian proses di pabriknya, karena kita bisa mendapatkan kadar karetnya lebih tinggi, maka proses pemasakan lateksnya ataupun getahnya itu menjadi lebih cepat, ya, menjadi lebih cepat karena kadar airnya lebih sedikit, sehingga proses pengasapannya pun juga lebih cepat, ya, dan hasilnya banyak yang masuk di RSS, artinya nilai jual daripada pabrik karet tadi mendapatkan hasil RSS-nya lebih baik dan lebih cepat. Baik, teman-teman semua, ini sekedar saya tambahan aja, ya, sekedar tambahan aja. Ada yang namanya bahan olah karet atau bokar, ya, lateks ini adalah jelas tadi atau getahnya yang kita ambil dari kebun, ya. Kemudian ada lum segar. Lum segar ini adalah yang kita ambil dari batok kelapa atau tempat yang dihasilkan. Biasanya kalau sudah diambil lateksnya, kemudian nanti akan ada sisa, nah sisanya nanti akan menggumpal. Nah, gumpalan ini namanya adalah lem. Kemudian slab tipis adalah bagian biasanya gumpalan slab ini adalah di karet yang biasanya masih menempel pada bagian karet, ya, bagian sadapan. Ya, maaf, pada bagian sadapan namanya slab tipis. Kemudian ada nanti sheet angin, ya, artinya sheet angin ini adalah sheet yang dibuat berdasarkan diangin-anginkan, ya. Kalau ini sheet asap, rubber smoke sheet, itu berarti diasap, ya. Ada yang diasap atau ada yang dianginkan saja. Ini adalah lateksnya, ya, sekedar informasi saja. Lateks itu berarti getah yang diambil langsung dari kebun, ya. Ada lumnya, ya, ya warnanya tentu saja kurang begitu bagus, ya, karena namanya lam, ya, warnanya agak sedikit kecoklatan. Slab juga seperti itu, yang nantinya hasilnya adalah nanti sheet yang dibuat kayak kubus begitu. Ini untuk menjaga mutu lateks, ya, ada bisa dibaca diri pembersihan daripada bidang sadap, pengumpulan lateksnya itu sendiri, pengawetan lateksnya itu sendiri, dan pengangkutan lateks itu ke pabrik, ya. Nah, ini bisa dibaca juga. Di sini adalah mangkok. Mangkok adalah lateks yang dibiarkan membeku secara alamiah di bagian mangkok tadi, atau di bagian batok tadi, ya. Ada yang menggunakan batok, ada yang menggunakan alat mangkok, ya, mangkok karet ada sendiri, ya. Kemudian biasanya ditambahkan dengan asam formiat ataupun asam semut sebagai pembekunya, ya. Kalau lum bambu juga digunakan untuk tujuannya meningkatkan mutu bahan olah karet, ya, dengan menggunakan tabung bambu. Tetap aja juga ditambah dengan asam formiat atau asam semut, biasanya petani katakan begitu. Ataupun ada bahan-bahan lain yang digunakan untuk melakukan pembekuan. Tapi saran kami, ya, saran kami untuk pembekuan ini tidak menggunakan, ada yang menggunakan pupuk, teman-teman semua, ya, teman-teman semua menggunakan pupuk untuk bahan pembeku karet. Ini disayangkan sekali kalau digunakan dengan penggunaan pupuk seperti TSP, ya, misalnya, ya, kita bukan dengan penggunaan TSP untuk pembekuan karet, maka nanti harga masuk ke pabrik tentu saja akan dihargai lebih rendah. Karena apa? Karena ini nantinya karet yang dihasilkan nanti itu memiliki elastisitasnya berkurang karena ada tambahannya TSP tadi. Jadi antara getah karet yang alami dengan nanti getah karet yang sudah sudah dibekukan dengan pemberian TSP tadi, itu akan memberikan elastisitasnya berkurang, sehingga petani akan dihargai dengan lebih rendah, ya. Padahal getah karet ini, salah satu keuntungan daripada karet alam ini adalah elastisitasnya, ya, karena tidak bisa digantikan dengan karet sintetik, di mana karet sintetik ini kelenturannya itu tidak ada atau benar-benar sangat kurang. Sementara karet alam ini kelenturannya yang dicari oleh para industri-industri, terutama kayak industri ban, ya. Rata-rata kita ini larinya ke industri ban, di mana hampir 70% larinya adalah ke industri ban, karena ban ini membutuhkan bahan karet alamnya minimal adalah 30% dan tidak bisa digantikan oleh karet sintetik, ya. Kemudian produk hasil daripada karet Indonesia ini rata-rata juga banyak diekspor sekitar 80% begitu kurang lebih. Jadi lebih banyak untuk dijual ke luar negeri, ya, untuk digunakan untuk pembuatan ban dan seterusnya.
Karena karet sintetik tidak bisa mengganti 100% karet alam. Jadi karet alam ini tetap dibutuhkan sampai kapanpun, karena kita tahu yang namanya mobil motor makin lama makin banyak ya, penggunaannya juga makin lama makin banyak ya. Karet alam manfaatnya cukup banyak di situ. Kelenturannya tidak bisa digantikan oleh karet sintetik. Ini adalah slab ya, slab ini bermacam-macam. Jadi biasanya dia menempel sisa pembekuan karet yang ada di bagian batang dan sebagainya ya. Jadi bermacam-macam, bisa dibagi tiga seperti ini. Ada slab yang asap cair, ada slab tipis ya, yang dari mangkok yang dibekukan, kemudian slab giling yang di nanti digiling ya. Ini biasanya menempel pada bagian karet, jadi ditarik begitu, di bagian bidang sadap itu ada yang membeku, ditarik aja begitu. Kemudian ada bagian yang di bagian bawahnya ditarik aja. Nah, ini adalah bagian slab. Kemudian ada yang nanti digiling dan seterusnya. Kemudian sheet angin atau unsmoked sheet ya, ini adalah lembaran karet yang bekuan dari latex yang digiling dan dikeringkan dengan kadar karet keringnya 90%. Jadi setelah disaring ya diencerkan dengan rumus-rumus seperti ini ya, kemudian dibekukan, kemudian dimasukkan ke dalam aluminium plastik dengan ukuran seperti yang tertera 50, 25 cm dan 60 cm, kemudian dipotong ya, kemudian diperam kurang lebih 1 jam, giling dan dicuci ya, kemudian di proses penggilingan ditiriskan, baru dikeringkan di dalam gudang, siang hari dibuka gitu ya, diangin-anginkan, jadi tidak dengan diasapkan. Lain halnya kalau kita dengan menggunakan sip asap atau RSS, rivet smoke sheet ini dari diasapi ya. Bedanya dengan diasap atau tidak diasap ya. Kalau diasap bisa kurang lebih sekitar 4 hari, tapi kalau dengan menggunakan teknologi NASA ini cukup 2 hari atau tiga hari, maksimal 3 hari, itu sudah lebih cepat karena sheet ini kadar karetnya lebih tinggi. Jadi seperti ini adalah sheet ya. Ini adalah proses dari getah tadi. Ini sekedar informasi teman-teman semua ya. Rubber smoke sheet ini begitu getahnya dimasukkan, dicampur dengan bahan-bahan tertentu, kemudian dipotong-potong seperti ini, dibiarkan ya. Kemudian setelah itu diambil batasnya ya, airnya dimasukkan seperti itu, kemudian ditambahkan, digiling terlebih dahulu. Setelah digiling, diperas, kemudian diangin-anginkan. Setelah diangin-anginkan baru diasapi ya. Setelah diasapi baru dipilih RSS itu masuk kategori yang mana. Apakah standar mutu yang satu ya, satu ini adalah gelembung udaranya kepala jarum. Kalau untuk RSS 2 adalah 2 kali kepala jarum, yang RSS 3 adalah 3 kali kepala jarum. Ya. Ini masuk di mana? Dipisahkan, baru kemudian di apa namanya? Dikemas ya, dikemas seperti ini. Gitu teman-teman semua ya, bahan penambahan ini sebagai tambahan sebaiknya tidak menggunakan TSP ya, tetapi ada bahan-bahan penambahan getah untuk menggumpalkan ya teman-teman, untuk menambah elastisitas daripada karet ataupun getahnya pada saat nanti dimasukkan pada pabrik. Ya, itu kira-kira teman-teman semua informasi tentang tanaman kita yaitu di karet ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, ataupun ada pertanyaan bisa ditanyakan ya, ya di kolom komentar ya, ataupun nanti ditanyakan pada kami ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat pada teman-teman semua. Ya, baik teman-teman semua, saya lihat dulu di komentar, barangkali ada yang bertanya ataupun ya, tidak ya. Oke. Oke, saya lihat di sini. Oke, untuk Bu Turinam 1 hektar dosis granul atau berapa kapak dan berapa dosis per batangnya? Bu Turinam mau lihat per hektar atau per batang, karena per batang biasanya beda-beda dan hasilnya nanti agak cukup banyak ya, agak cukup banyak. Ya ini apa namanya, nanti kita bentuk PDF, nanti bisa dibaca-baca kembali ya Bu Turinam ya.
Maaf Pak, untuk karet yang menghasilkan pemupukan pakai supernasa atau granul atau pupuknya. Pakai tambah pupuk kimia Bu, ya. Tabelnya nanti bisa dibaca kembali ya, dibaca kembali di PDF-nya. Ya, gitu Ibu-ibu, ya. Em, ya, mungkin ada lagi yang ingin ditanya di sini. Iya, nanti dibaca kembali ataupun mungkin ditanyakan kembali boleh ya. Oke, terima kasih. Ini Pak, 1 hektar karet sudah bisa butuh berapa? Nah, ya, sekali lagi untuk pemupukan tabelnya bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Bisa dibaca pemupukannya, tabelnya. Rata-rata antara kalau untuk granul adalah 5 sampai 7 sak per hektarnya atau 6 sampai 7 kilo per hektarnya, supernasa per hektarnya. Oke, seperti itu teman-teman semua. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo, kalau mungkin tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas teman-teman semua menonton dari awal hingga akhir yang ada menonton hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang insya Allah mudah-mudahan ketemu dengan petani-petani karet yang memberikan manfaat NASA nanti kepada petani-petani di sekitar Panjenengan semua atau di jaringan teman-teman semua. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kata ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Sukses untuk teman-teman semua. Oh, ini ada yang mesti nanya ya. Oke, saya mau tanya pohon karet usia 20 tahun. Pemupukannya sedikit beda ya Bu Hadiatun ya. Beda. Nanti dilihat lagi di tabelnya bisa dilihat ataupun nanti bisa dilihat di apa namanya PDF-nya ya Ibu ya. Oke. Dosis per hektarnya apa Bu? Yang dosis per hektar 6. Kalau untuk per hektarnya Supernasa kurang lebih 6 sampai 7 kilo per hektarnya. Kalau granulnya antara 5 sampai 7 sak per hektarnya untuk nasanya ya. Ya ditambahkan nanti di apa namanya pupuk, tambahkan dengan glionya ya Bu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya tutup ya. Tadi sudah saya akhiri. Sampai ketemu lagi di tema dan tema-tema yang lain. Terima kasih.